Jadi kalau di kampung asli dia sudah diusir, Kak. Jadi ada satu kasus di mana ular waktu itu dia memang masih low education ya, memang masih bocil, plus memang kurang belajar waktu itu dia dan kurang memperhatikan segi keamanan. Jadi ada ular peliharaan dia waktu itu, ular cincin mas. Nah, ular cincin mas ini sama teman dia dimainin, terus kandangnya itu lupa nutup rapat. Akhirnya escape nih ular, akhirnya lepas. Nah, jadi ketemu sama warga itu di pinggir jalan, dieksekusi sama warga. Assalamualaikum teman-teman. Jadi kita kedatangan tamu dari Borneo News sama Kak Siti Akoba. Jadi beliau katanya pengen lihat kegiatan dia sehari-hari teman-teman, mengurus para monster-monster di dalam sana. Ikutin terus. Oke. Tunggu dulu. Oke. Oke teman-teman, banyak pertanyaan atau apa ya, pikiran para netizen kalau si monster ini ompong, tapi khusus di konten ini kita buktikan kalau si monster ini bertaring teman-teman. Karena logikanya macam mana dia nak makan kalau tidak ada taring kan. Jadi kita coba di konten kali ini teman-teman. Nah, nih bisa dilihat tuh taringnya tuh. Nah, itu taringnya. Jadi kalau king cobra ini sebelah sini lagi, tapi sepertinya susah guys. Oh ya, nah ini susah. Nah, tuh taringnya kelihatan kah? Dua malah tuh taringnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nggak apa-apa bang, dekat aja bang. Kepalanya dia tahan. Iya kah? Oke. Aman? Aman. Sip. Ya. Oke. Jadi king cobra ini dia bertipe taring Proteroglypha, yang mana taringnya itu berlokasi atau bertempat di area paling depan mulutnya itu teman-teman. Oke, langsung kita masukkan guys. Monster sudah berjemur, sudah mandi, langsung kita masukkan saja ya. Wih, BTW jangan diikutin teman-teman, berbahaya. Nyawaku saja sisa 8 ini. Halo teman-teman semua, nama saya Dias. Nama lengkapnya Muhammad Dias Nugraha teman-teman, atau biasa dikenal dengan Dias Borneo. Jadi awal mula suka dengan reptil ya kak? Awal mula suka dengan reptil itu pas waktu umur 5 tahun. Jadi waktu itu dia masih suka, memang suka ikut bapak nyari umpan buat mancing di areal Kumai sini, areal Nipah. Jadi waktu itu dia kalau bahasa sini itu menangguk atau menjaring udang di areal mangrove ya. Jadi waktu itu ketemu sama ular air teman-teman. Kalau bahasa Latin itu Cerberus atau dog face water snake. Jadi ular muka anjing ya teman-teman, bahasa Inggrisnya. Nah itu ketemu sama ular itu, terus ditunjukin sama bapak kan, "Pak, aku dapat ular," kataku. Jadi langsung kata bapak tuh, "Wah cantik tuh, dah bawa aja, tunjukin ke emak lu," katanya. Jadi gitu awal mulanya tuh. Dan bapak ini memang agak lain juga dari orang tua lainnya, yang mana orang tua lain lebih melarang. Nih bapak malah, mungkin beliau juga tahu kalau jenis itu nggak berbisa, jadi makanya sama anaknya dikasihkan untuk ditangkap dan kasih tunjuk ke mama kan. Jadi dari situ nangkap, pas megang unik juga nih ular kata dia kan, scalesnya kayak gini, kepalanya kayak gini, lidahnya kayak gini. Nah dari situ sebenarnya dia kayak awal mula jatuh cinta sama hewan ini teman-teman. Dari umur 5 tahun, tapi memang dari kecil tuh sama ayah tuh memang ditontonin National Geographic dan lain-lain, memang gitu, memang sukanya memang nonton itu. Dan sampai sekarang suka, mungkin memang dari sananya sih kak,
emang sudah hobi, jadi susah dijelaskan lah. Oke, jadi perjalanannya mungkin lebih ke dia belajar otodidak satu. Nah, tapi dibantu sama Google juga ya sekarang. Jadi dia memang hobi kegiatan outdoor, jalan-jalan ke hutan, mancing dan lain-lain. Jadi kalau malam-malam biasanya dia mancing, ketemu sama nih ular. Nah, jenis si ular ini dia masih belum tahu. Terus dia foto, dia cari tuh informasinya di Google. Mungkin dari situ akhirnya ingat sampai sekarang pun mayoritas ular di Indonesia mungkin bisa dia hafal dan dia kenali. Bahkan walaupun cuman kepalanya doang atau cuman sisiknya doang. Jadi ya dari situ sih belajarnya dia sih, memang dari situ, dari di alam, di foto, baru kita identifikasi. Dan kalau sekarang sih memang rutin dia sama turis-turis mancanegara. Kita bahkan ada turnya Kak, jadi tur herping tour namanya. Jadi kita memang bawa tim-tim herpetologi yang memang interestnya ke ular atau ke reptil. Kita malam-malam jalan di hutan nyari khusus ular. Jadi nah dari situ dia belajar juga dari mereka kalau ular ini faktanya seperti ini, ular ini informasinya seperti ini dan lain-lain gitu. Jadi mungkin dari situ sih Kak belajarnya atau pengembangannya. Oh, kalau dia sih ada kadal juga sih, ada biawak, ada kura-kura. Jadi hobinya memang hewan sih, memang semua hewan. Favorit reptil favorit dia sih tetap ular Kak. Tetap ular. Jadi semua jenis ular, tapi kalau terfavoritnya ya king cobra. Karena satu, king cobra ini selain dinobatkan sebagai ular terpanjang, ular berbisa terpanjang di dunia, juga dinobatkan sebagai ular tercerdas atau terpintar Kak. Dia nggak mau menyia-nyiakan bisanya hanya untuk hal-hal sepele seperti memburu manusia dan lain-lain. Dan pada faktanya si king cobra itu bahkan dia lebih pemalu, lebih menghindari konflik sama manusia. Jadi dia mau menggunakan bisanya itu dengan mangsanya aja. Nah, dan juga kenapa dinobatkan sebagai ular terpintar atau tercerdas oleh para tim herpetolog? Karena ini ular banyak bisanya. Memang banyak bisanya. Memanjat, berenang, membangun sarang, bahkan ini ular juga membangun tempat teritori teman-teman. Jadi memang dia kayak ada teritorinya. Kalau king cobra ini dia bakal kelihatan di situ-situ aja uniknya. Dan dia membangun sarang uniknya seperti buaya. Tumpukan-tumpukan serasah, dedaunan itu bisa sampai tinggi 1 meteran teman-teman. Dibangun oleh si king cobra ini untuk menginkubasi telur-telur king cobra itu. Jadi keren. King cobra ini memang ular pintar. Alasan kenapa nih ular masuk ke areal pemukiman atau tempat-tempat yang padat penduduk? Satu, karena tergerusnya habitat Kak. Satu, tergerusnya habitat. Yang kedua, makanannya pada lari ke situ. Tikus, ayam, ya terutama tikus lah. Karena yang paling banyak kita rescue kan ular spitting cobra ya. Yang memang makanan utamanya itu tikus. Nah, salah satu solusinya untuk mengatasi untuk ular tidak datang ke rumah kita ya salah satunya menjaga kebersihan Kak. Jadi kalau misal ada tumpukan-tumpukan kayu atau apa itu tolong mending dibersihkan aja, atau barang-barang yang menumpuk yang bisa mengundang tikus untuk bersarang di situ mending ditiadakan aja. Dan yang kedua, ular ini mempunyai penciuman yang sangat tajam. Nah, ketika lidahnya keluar seperti itu teman-teman, nah, seperti itu lidahnya keluar. Jadi setiap lidahnya keluar, dia itu menangkap partikel bau di udara, dan diproses, dan ketika masuk, tuh lidah nyentuh sensor yang namanya sensor Jacobson. Nah, sensor Jacobson ini yang memproses informasi mengenai air atau mangsa dan dikirimkan ke otak, teman-teman. Ya, itu kerennya ular. Jadi penciumannya sangat tajam. Salah satu solusinya untuk mengantisipasi si ular nggak masuk rumah yaitu dengan cara menjaga kebersihan rumah teman-teman. Contoh nyapu ngepel. Jadi pel-pelan itu kan aromanya harum tuh. Nah, ular paling anti sama aroma-aroma menyengat seperti bau bensin atau bau super pel dan lain-lain seperti itu teman-teman. Jadi salah satu tipsnya ya jaga kebersihan teman-teman. Satu, terhindar dari tikus, terhindar dari hewan-hewan kotor lainnya, dan juga ular pun ogah masuk rumah kita kalau rumah kita terlalu bersih teman-teman. Jadi itu saran dari dia. Makanannya dan cara perawatannya tergantung jenis Kak. Nah, salah satunya contoh seperti ular ini.
Ini King Koros atau Cetias carinata ya teman-teman. Nah ini salah satu pengontrol. Dia nih kenapa dinamakan King Koros? Karena dia ini sama kayak King Cobra, mau makan sesama jenisnya, mau makan sesama ular. Jadi King Koros ini juga salah satu pengontrol ekosistem di alam. Dan juga nih ular hampir makan seluruh organisme. Contoh katak, reptil-reptil lainnya juga dimakan sama dia. Katak, kadal, sesama ular juga dimakan sama dia. Burung dan lain-lain dimakan. Jadi ini ular juga salah satu penyeimbang ekosistem di alam teman-teman, King Koros. Nah ini dia. Oke, perbedaan bisa sama racun. Jadi bisa itu adalah sesuatu yang diinjeksikan, yang masuk ke dalam pori-pori tubuh atau masuk ke dalam tubuh yang melalui sistem injeksi. Jadi contoh ular ini gigit Dias, baru menginjeksikan bisa, walaupun ular nggak ada bisanya ya teman-teman. Cuman istilahnya itu yang harus diinjeksikan atau masuk melalui kulit ya teman-teman. Nah itu bisa, dinamakan bisa. Kalau racun itu yang kita makan, ingested kalau bahasa Inggrisnya. Jadi ingest sama inject. Jadi kayak contoh jamur. Jamur ini beracun. Nah, beracun. Kalau kita makan, kita keracunan. Kalau ular, kalau dia gigit, kita kena bisa. Nah itu. Jadi bedanya bisa sama racun di situ teman-teman. Assalamualaikum, nama saya Sri Handayani. Biasanya dipanggil Adek. Tapi kalau sama temen tuh biasanya dipanggil Q ya. Ini peliharaan. Sebenarnya dari kecil memang suka sama ular. Sama abang biasanya nyari ular. Karena kami itu dari kecil tinggalnya di hutan. Nah, sering banget ke hutan. Sering nyari hal-hal kayak gini. Terus waktu udah gede ketemu sama suaminya juga sama-sama suka ular. Reptil favorit tetap ular sih. Karena jenisnya piton sih tetap. Karena piton itu paling unik itu patternnya ya. Apa bang pattern tuh bang? Motif. Ya motif motifnya ya. Karena motif itu beragam dan besar sih. Pengalaman pertama ya bertemu Fernandes itu waktu dia masih kecil, masih gampang banget buat digendong. Sebenarnya ada dua sih, Fernandes sama ada satu temennya lagi. Nah satu temennya ini yang paling jinak, paling disayang tuh yang satu itu. Fernandes tuh agak liar memang ya, kan kelihatan nggak bisa diam. Nah terus setelah hamil, yang satu yang jinak itu dikasih ke lain, lalu tinggallah Fernandes. Fernandes tuh waktu kecil tuh nggak bisa diam pokoknya, tapi kalau digendong tuh paling suka. Biasanya kalau sambil angkat jemuran, bisa digendong Fernandes di belakang atau di depan kayak gini, atau diajak jalan-jalan ke CFD juga. Kalau kesehariannya Fernandes biasanya kalau di rumah, sekarang kan baru pindah kan, masih perlu penyesuaian. Tapi dulu tuh di dekat ini, di depan Bangkalteng, kan pas pinggir pantai tuh. Nah biasanya kalau pagi dibuka kandangnya, terus dia dijemur. Nanti kalau udah selesai pasti balik ke kamar sendiri. So kalau dikasih makan, biasanya kami ngeluntak sendiri ikan, kadang dikasih ayam mati. Kalau misalkan dari kandang, di kandang ada ayam mati, dikasih ayam. Fernandes kalau makan biasanya kalau kepala ayam tuh ya paling sekilo tuh habis sekali makan. Sebenarnya selain reptil kami juga punya musang, burung, sama kucing. Nah paling lucu itu Fernandes kalau lagi makan selalu tengkar sama kucing. Tapi yang bagian lucunya itu Fernandes yang takut sama kucing. Emang misalnya lagi makan, di mulutnya ada kepala ayam, itu kucing datang langsung dipukul kepala Fernandes. Fernandes nggak ngelawan, cuman menghindar doang, dilepas, dikasih, nggak pernah ngelawan. Ya, orang kalau lihat pasti bingung. Biasanya kan kucing kan yang takut, tapi nggak, Fernandes takut kucing.